Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Putra Pradana dengan NIM 20200220171, kelas Agribisnis C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fikih muamalah dengan materi sedekah dan infak untuk membangun pribadi muslim yang lebih baik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang sedekah, pengertian sedekah. Secara bahasa, kata sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu sodakota, yang secara bahasa berarti tindakan yang benar. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunahkan. Tetapi, setelah kewajiban zakat disyariatkan, yang dalam Al-Quran sering disebutkan dengan kata sodakoh, maka sodakoh mempunyai dua arti. Pertama, sedekah sunnah atau tawawu, atau sedekah, dan wajib atau zakat. Sedekah sunnah atau tawawu adalah sedekah yang diberikan secara sukarela atau tidak diwajibkan kepada orang, misalnya orang yang miskin atau pengemis, atau badan atau lembaga, misalnya lembaga sosial. Sedangkan sedekah wajib adalah zakat. Lalu selanjutnya, hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Namun begitu, pada kondisi tertentu, sedekah bisa menjadi wajib. Misalnya ada seseorang yang sangat membutuhkan bantuan makanan, datang kepada kita memohon sedekah. Keadaan orang tersebut sangat kritis. Jika tidak diberi makanan, maka nyawanya menjadi terancam. Sementara pada waktu itu, kita memiliki makanan yang dibutuhkan orang tersebut. Sehingga kalau kita tidak memberinya, kita menjadi dosa. Lalu yang ketiga adalah keutamaan dari sedekah. Yang pertama, sedekah tidak mengurangi harta. Sedekah adalah ibadah yang tidak akan mengurangi harta, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, untuk mengingatkan kita dalam sebuah riwayat Muslim. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua ada sedekah menghapus dosa. Sebagaimana makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tak luput dari dosa, umat Islam senantiasa diberikan berbagai keistimewaan agar kesempatan untuk bertaubat dan menghapus dosa-dosanya dengan cara yang diridhoi olehnya. Salah satunya adalah dengan sedekah. Lalu yang keempat ada sedekah melipat gandakan pahala. Yang selanjutnya ada melindungi dari bencana. Sebagian para ulama salaf berpendapat bahwa sedekah bisa menolak bencana dan musibah-musibah. Lalu selanjutnya ada macam-macam sedekah. Yang pertama, sedekah materi. Sedekah ini bisa berupa uang, barang, makanan, minuman, atau bahkan takjil berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Yang kedua ada sedekah jariah. Contoh sedekah jariah yaitu menyedekahkan hartanya untuk membangun masjid, pesantren, ilmu pengetahuan, atau fasilitas-fasilitas umum lainnya yang menjadi manfaat bagi banyak orang. Lalu selanjutnya ada sedekah non-materi, yaitu sedekah yang dilakukan seseorang tanpa mengeluarkan materi, melainkan dalam bentuk lainnya seperti tenaga, pikiran, nasihat, atau sebuah senyuman tulus. Memberi senyuman tulus kepada sesama muslim itu juga termasuk sedekah. Lalu selanjutnya, penyebab hilangnya pahala sedekah. Bersedekah haruslah dengan niat yang ikhlas. Jangan ada niat ingin dipuji ria atau dianggap dermawan. Dan jangan menyebut-nyebut sedekah yang sudah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima. Apalagi sebab yang demikian itu dapat menghapuskan pahala sedekah tersebut. Lalu selanjutnya ada pengertian infak. Kata infak merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, anfaqo yunfiku, yang artinya membelanjakan atau membiayai. Kata infak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk suatu kebaikan.
Secara khusus, infak ketika dihubungkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Lalu selanjutnya ada macam-macam infak. Yang pertama ada infak mubah, yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang mubah, seperti dalam usaha atau perdagangan. Lalu yang kedua ada infak wajib, mengeluarkan harta untuk hal-hal yang wajib seperti dalam pembayaran mas kawin, menafkahi istri dan keluarga, dan nazar. Yang ketiga ada infak haram, mengeluarkan harta untuk perkara haram, seperti infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. Lalu yang keempat ada infak sunnah, mengeluarkan harta dengan niatan sedekah. Infak jenis ini ada dua macam, yaitu infak untuk jihad dan infak kepada orang yang membutuhkan. Lalu selanjutnya ada manfaat dan keutamaan infak. Yang pertama, Allah akan mengganti harta yang diinfakkan, yaitu Allah mengganti harta orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Maka Allah Maha melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Lalu selanjutnya ada mendapatkan naungan pada hari kiamat. Dengan kita berinfak, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam setiap urusan-urusan kita. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu, wahai anak Adam, infakkanlah atau sebagian hartamu. Niscaya aku akan memberikan nafkahku kepadamu. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari materi berikut. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.